Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Hatria. Pada pagi ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Nah, kita cek kehadiran dulu ya. Apakah anak-anak ibu hadir pada pagi ini? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kita akan belajar materi bangun ruang balok dan bangun ruang prisma segitiga. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, apakah kalian tahu di antara bangun ruang ini manakah bentuk bangun ruang balok? Iya, terus mana yang merupakan bangun prisma segitiga? Iya, benar semua ya. Nah, kalian kan sudah tahu seperti apa bangun ruang balok dan prisma segitiga. Terlebih dahulu, Ibu akan menerangkan yaitu materi tentang bangun ruang balok. Nah, anak-anak, adapun sifat-sifat bangun ruang balok adalah: yang pertama, memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, memiliki 2 sisi yang bentuknya sama. Yang ketiga, memiliki 4 rusuk yang ukurannya sama. Dan yang kelima, memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setelah mengetahui sifat-sifat bangun ruang balok, mari kita membahas lebih lanjut mengenai jaring-jaring balok. Sejatinya, jaring-jaring balok merupakan sisi-sisi balok yang direntangkan dengan mengikuti rusuk-rusuknya. Nah, buat anak-anak yang ingin mengetahui jaring-jaring balok sebenarnya, bisa dilakukan dengan membongkar kardus yang berbentuk balok. Dari situ, kalian akan memahami jaring-jaring balok dengan baik. Nah, supaya anak-anak ibu ada gambaran, ibu punya beberapa gambar jaring-jaring balok. Salah satunya seperti ini. Nah, setelah mengetahui sifat-sifat balok, jaring-jaring balok, saatnya kita mencari tahu tentang rumus luas permukaan balok. Nah, rumus luas permukaan balok adalah L sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, keterangannya L untuk luas permukaan balok, P untuk panjang balok, L untuk lebar balok, dan T untuk tinggi balok. Hal ini karena setiap sisi balok adalah persegi panjang, yang rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Nah, luas permukaan balok ini juga sebenarnya kalau kita paham konsep dari bangun ruang balok, kita bisa dengan mudah mengingatnya. Contoh soal luas permukaan balok. Soalnya seperti ini
lebarnya 5 dikali tingginya 10 menjadi 2 dikali 20 dikali 5 tambah 20 dikali 10 tambah 5 dikali 10 sama dengan 2 kalinya kita angkat ke depan. 20 kali 5 100 kita anggap, dan ditambah 20 dikali 5 hasilnya 200. Letakkan di sini ya. Dan ditambah lagi 5 dikali 10 yaitu 50 menjadi 2 dikali 100 ditambah 200 tambah 50 sama dengan 2 nya kita anda ke samping lagi ya, kita kemukakan lagi 2 nya, terus 100 ditambah 200 ditambah 50 adalah 350. Jadi 2 dikali 350 sama dengan 700 cm. Nah, berarti jawabannya adalah 700 cm. Nah, kita lanjut ke rumus volume balok. Nah, rumus volume balok adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, keterangannya V yaitu untuk volume, dan P yaitu untuk panjang, dan L untuk lebar, dan T untuk tinggi. Begitu juga dengan balok. Rumus volumenya, maka rumusnya jadi panjang dikali lebar dikali tinggi, karena ukuran ketiganya tidak sama atau minimal satu sisi memiliki ukuran yang berbeda. Contoh soal rumus volume balok. Pertanyaannya, jika ada balok yang memiliki panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm, maka berapa volume balok itu? Penyelesaiannya yaitu rumus volume balok adalah V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kita kalikan ya. Volume balok sama dengan panjangnya tadi 10 dikali lebarnya tadi 4 dan dikali tingginya adalah 3, menjadi 10 dikali 4 dikali 3 sama dengan 120 cm. Jadi jawabannya adalah 120 cm. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan sifat-sifat jaring-jaring, rumus luas permukaan, rumus volume, bangun ruang balok. Nah, namun tahukah anak-anak kira-kira apa saja sih barang atau benda yang memiliki bangun ruang balok dalam kehidupan sehari-hari? Nah, siapa yang bisa menyebutkan benda atau barang yang merupakan bentuk seperti balok? Siapa yang bisa menjawabnya? Silahkan angkat tangannya. Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan. Iya, betul. Tidak hanya tempat pensil, masih ada banyak sekali benda-benda yang mempunyai bangun ruang balok, yaitu seperti lemari, kulkas, batu bata, kardus sepatu, hingga akuarium. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan kita tentang bangun ruang balok. Mudah kan? Iya. Baiklah, kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu tentang bangun ruang prisma segitiga. Nah, setelah mempelajari mengenai bangun ruang balok, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai bangun ruang prisma segitiga.
Prisma segitiga memiliki alas dan tutup yang berbentuk segitiga dengan sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Nah, berikut sifat dari bangun ruang prisma segitiga. Yang pertama, memiliki 5 buah sisi, yaitu 3 bidang sisi tegak berbentuk persegi panjang dan 2 bidang sisi alas dan tutup berbentuk segitiga. Dan yang kedua, mempunyai 6 titik sudut. Dan yang ketiga, mempunyai 9 rusuk, yaitu 3 rusuk merupakan rusuk tegak. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja sifat-sifat dari bangun ruang prisma segitiga? Nah, kalian sudah mengetahui kan sifat-sifat dari bangun ruang prisma segitiga. Nah, selanjutnya yaitu ibu akan membahas tentang jaring-jaring prisma segitiga diperoleh dari model prisma yang diiris pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan di atas bidang datar. Nah, buat anak-anak yang ingin mengetahui jaring-jaring prisma segitiga, kalian pernah kan melihat atap rumah? Iya, dari situ kalian akan memahami jaring-jaringnya dengan baik. Nah, supaya anak-anak ibu ada gambaran, ibu punya beberapa gambar jaring-jaring prisma segitiga, yaitu anak-anak, setelah kalian mengetahui sifat bangun ruang prisma segitiga dan jaring-jaring prisma segitiga, ibu akan memberitahu kalian rumus luas permukaan prisma segitiga. Rumus luas permukaan prisma segitiga yaitu LP sama dengan 2 dikali A ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke, rumus volume prisma segitiga. Rumus volume prisma segitiga yaitu V sama dengan luas alas segitiga dikali tinggi, atau V sama dengan 1/2 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya kita akan membahas contoh bangun ruang prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari alas dan tutup yang memiliki bentuk yang sama. Kedua bidang tersebut dihubungkan oleh sisi tegak yang persegi panjang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak ibu sudah sering banget kan menemukan contoh bangun ruang prisma segitiga. Nah, apakah anak-anak ibu bisa menyebutkan contoh bangun ruang prisma segitiga? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Silahkan angkat tangannya ya. Iya, atap rumah. Atap rumah salah satu bangun ruang prisma segitiga. Nah, anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan atap rumah? Bagaimana bentuknya? Ada sisi yang sama penampakannya kan? Yap, sisi segitiga yang berada di depan sama dengan bagian belakangnya. Selain itu, penampang sampingnya juga memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Nah, contoh prisma segitiga lainnya yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah tenda. Sama seperti atap rumah, tenda juga memiliki alas dan tutup berbentuk segitiga dan sisi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, bukan hanya itu, ada juga dalam bentuk potongan kue.
Nah, potongan kue yang biasanya kita makan saat perayaan ulang tahun juga merupakan contoh dari prisma segitiga. Nah, jadi sebenarnya ada banyak contoh dari prisma segitiga yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ibu ingin memberikan kalian tugas yang akan dikumpulkan hari ini juga. Tugasnya adalah kalian sebutkan apa-apa saja contoh dari bangun ruang balok dan bangun ruang prisma segitiga. Nah, kalian tulis apa-apa saja bentuk atau contoh yang merupai dengan bangun ruang balok dan bangun ruang prisma segitiga. Oke, jika kalian sudah menjawabnya, bisa kalian kumpul ke depan ya, nanti akan ibu nilai. Nah, anak-anak, dari jawaban kalian alhamdulillah semua sudah benar ya. Berarti dengan ini kalian sudah mengetahui seperti apa bangun ruang balok dan bangun ruang prisma segitiga. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Nah, anak-anak dengarkan ya, kerja keras akan membuahkan hasil selama berjuang dengan pantang menyerah. Sama halnya dengan pembelajaran matematika ini, jika kita mau bekerja keras untuk belajar matematika dan memahami materinya dengan semangat dan pantang menyerah, pada akhirnya kalian akan bisa memahami pelajaran matematika dengan mudah. Nah, kesimpulan kita pada kali ini yaitu dari bangun ruang balok dan bangun ruang prisma segitiga, masing-masingnya memiliki sifat-sifat jaring, rumus luas, dan rumus volume dari bangun ruang tersebut. Dan juga ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun ruang balok, yaitu berupa lemari, kulkas, akuarium, kotak pensil, dan ada juga contoh dari kehidupan sehari-hari tentang bentuk bangun ruang prisma segitiga, yaitu seperti rumah, tenda, potongan kue ulang tahun, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin sampai situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.